Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhar Syafie Rahmat dengan NIM 220901502070 dari kelas C Akuntansi S1. Kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dari Ibu Fajriani Aziz, SPD MSI pada mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Untuk materi kali ini yang ingin saya sampaikan mengenai dasar dari perilaku kelompok. Sebelumnya, kalian harus tahu nih apa sih yang dimaksud dengan dasar dari perilaku kelompok. A few moments later. Yang dimaksud dengan dasar dari perilaku kelompok yaitu sebuah kelompok dua individu atau lebih yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, karakteristik dari dasar perilaku kelompok terbagi atas 4. Yang pertama kesamaan, yang kedua keunikan, yang ketiga status, dan yang terakhir penurunan yang tidak pasti. Selanjutnya adalah tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Yang pertama, tahap membentuk. Yang dimaksud dalam tahap membentuk adalah anggota kelompok baru bertemu dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Yang kedua, tahap pertentangan, di mana tahap ini perbedaan pendapat, kepentingan yang berbeda atau ketidaksesuaian dalam cara berpikir di antara anggota kelompok. Yang ketiga, tahap menyusun norma. Pada tahap ini, kelompok mulai mengembangkan norma-norma, nilai-nilai, serta aturan yang mengatur perilaku anggota kelompok. Yang keempat, tahap mengerjakan, di mana kelompok ini mencapai tingkat yang tinggi dalam efektivitas dan produktivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah tahap mengubarkan, di mana kelompok ini mengalami perubahan atau penyelesaian tugas yang diberikan dan anggota kelompok mempersiapkan diri untuk membubarkan kelompok ataupun mengalihkan ke tugas berikutnya. Adapun aspek-aspek dasar dari perilaku kelompok yaitu pertama, norma dan nilai. Norma dan nilai kelompok adalah aturan tidak tertulis atau ekspektasi tentang cara berperilaku yang diterima dalam kelompok tersebut. Yang kedua, peran. Setiap anggota kelompok biasanya memiliki peran yang ditugaskan atau yang diharapkan oleh kelompok. Peran tersebut mencakup tanggung jawab, fungsi, dan perilaku tertentu yang diharapkan dari individu tersebut. Yang ketiga, struktur kelompok. Struktur kelompok mencakup tata letak formal dan informal dari hubungan antara anggota kelompok. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi dalam kelompok adalah elemen paling penting dalam mempengaruhi perilaku kelompok. Komunikasi yang efektif memungkinkan anggota kelompok berbagi informasi, membangun hubungan, dan mengkoordinasikan tindakan. Yang kelima, identitas kelompok adalah cara individu mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok tersebut. Identitas ini dapat memberikan rasa kepemilikan, afiliasi, dan kohesi antara anggota kelompok. Dan yang terakhir, pengaruh sosial. Pengaruh sosial merujuk pada efek yang individu-individu dalam kelompok memiliki satu sama lain. Hal ini meliputi konformitas, persuasi, pengaruh kelompok mayoritas, serta norma sosial. Yang terakhir adalah manfaat dari dasar perilaku kelompok. Yang pertama, memahami interaksi kelompok. Yang kedua, meningkatkan kerja tim. Yang ketiga, mengelola konflik. Yang keempat, meningkatkan kepemimpinan. Yang kelima, meningkatkan keputusan kelompok. Yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas kelompok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.